Oke. Selamat malam, Sesyung Seceh, teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita bersama Daily Mindfulness ya. Kali ini Sesyung Hokla yang akan membawakan dengan topik kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Ya, wah ini mengundang sekali ya untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Menyambung yang lalu ya. Yang lalu Sesyung Hokla bawain apa ya, Syung? Merancang Nah, masa depan. merancang masa depan. Nah, sekarang disusul dengan kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Oke, sebelum kita mulai, kita latihan nafas dulu ya. Seperti biasa, Sesyung Hengki 1 sampai hitungan 50. Perutnya kembung, kita tarik nafas, buang nafas, perut dikempiskan. Tarik nafas, perutnya kembung, buang nafas, perutnya kempis. In 2, 3, 4, 5. Out 7, 8, 9, 10. In 12, 13, 14, 15. Out 17, 18, 19, 20. In 22, 23, 24, 25. Out 27, 28, 29, 30. In 32, 33, 34, 35. Out 37, 38, 39, 40. In 42, 43, 44, 45. Out 47, 48, 49, 50. In, out. Oke, kita kembali ke layar. Oke, Sesyung Hoklai, kamu Ya, yang tanggung jawab atas hidupmu. Wih, oke. Saya serahkan oke. kepada Sesyung Hoklai. Baik, selamat malam teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih ya, yang terkasih. Jadi kita bertemu kembali malam ini untuk sama-sama belajar, sama-sama kita saling sharing, saling bertukar pikiran tentang kehidupan-kehidupan ya, seputar kehidupan-kehidupan kita ya tentunya ya, agar kita bisa mendapatkan satu gambaran yang lebih baik bagaimana sebaiknya kita mengisi hidup kita tentunya ya. Dan malam ini judulnya adalah kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Jadi terima kasih semuanya sudah mendukung, memberikan kesempatan bagi saya untuk menyiapkan materi ya. Jadi saya bisa belajar menyiapkan materi-materinya. Jadi tapi tentunya nanti harus didukung ya oleh si Sung Widodo, si Ce Wileng, si Asien, si Ce Inge, si Huichen, si Ce Seli, ya Siung Hema dan semua yang hadir tentunya kita sama-sama saling berbagi ya, berbagi dan saling memberikan satu masukan-masukan ya agar kita semua semakin paham dan semakin bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas ya, pemahaman yang lebih baik tentunya ya, karena dengan berbagai pendapat dari berbagai sudut pandang itu akan memperkaya kita semua. Jadi judulnya kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu, bahwa kita memang memiliki tanggung jawab terhadap hidup kita tentunya ya. Saya yakin semua juga setuju ya bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita. Jangan diserahkan kepada orang lain tentunya ya. Orang lain juga masih mau ngurus hidupnya, mau mengurus
segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Tentunya adalah eh, kewajiban kita sendiri untuk bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ya, jadi saya mengumpulkan materi-materi. Kita lihat di sini ya, ada kata-kata seperti ini. Jangan menyalahkan orang lain karena mereka mengarahkanmu ke arah yang salah. Kamu cukup dewasa dan mampu untuk mengambil kemudi. Tanggung jawab ada di tanganmu. Ya, ini nonim ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, beliau ini mengatakan bahwa jangan menyalahkan orang lain karena mereka mengarahkanmu ke arah yang salah. Jadi kalau kita diarahkan ke arah yang salah oleh orang-orang yang mungkin dia waktu mengarahkannya juga tidak berniat jahat, atau mungkin dia sendiri kurang pengetahuan, atau mungkin dia juga asal mengarahkan, atau dia sendiri juga tidak tahu bahwa itu sebuah kesalahan ya. Tapi ketika kita ke arah yang salah dan kita sudah melakukan kesalahan, ya sebetulnya itu juga tanggung jawab kita sendiri ya, karena kita kan juga punya kebijaksanaan sendiri, kita punya wawasan, kita punya pengetahuan, kita punya pemahaman. Mengapa bisa kita menerima saran orang begitu saja sehingga kita eh, ke arah yang salah. Ya, seperti itu. Ini kata-katanya demikian yang dari kalimat ini saya mempersepsikan demikian ya. Jadi artinya jangan kalau ada kesalahan kita, baik itu di kantor, baik itu di mana saja ya, di organisasi, di rumah dan lain-lain. Jadi kalau ada orang yang apa memberikan masukan kepada kita lalu kita ikuti begitu saja, ditelan mentah-mentah tanpa dicerna lagi, tahu-tahu salah, nah, kita akhirnya cuma nyalain orang, ya jadi dia jadi kambing hitamnya. Nah itu artinya kalau dengan demikian kita nggak pernah belajar ya. Jadi kita hanya menyalahkan orang saja. Jadi oh ini gara-gara kamu nih, gara-gara kamu sih eh, apa ngusulin saya investasi di bank ini itu ya, banknya ini sekarang tutup. Ya uang saya habis semua di sana. Nah ini gara-gara kamu. Nah, padahal kan waktu dia memberi saran, dia juga mungkin nggak tahu kalau banknya itu akan tutup umpamanya. Dan kita sendiri mestinya kalau mau berinvestasi, mencari apa namanya bahan-bahan, mencari tahu bank ini siapa, sudah berapa lama, demikian ya tentunya ya. Ataupun juga pekerjaan ya, di apa diajak diajak bisnis ini, diajak bisnis itu, ya lalu ketika salah, ketika merugi, kita menyalahkan orang lain lagi. Wah, gara-gara dia begini, gara-gara dia begitu ya. Jadi kalau dengan begitu kita hidupnya malah tidak tenang, dan kita terus-menerus artinya selalu di dihinggapi oleh rasa frustasi ya. Kalau berapa kali ini salah, itu salah, semua orang lain yang salah. Semua orang lain salah. Jadi kita kapan majunya gitu ya. Padahal kita mampu mengambil kemudi ya sendiri, tanggung jawab sendiri. Jadi ketika kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran ya bagi kita agar the next-nya kita menjadi lebih waspada tentunya. Demikian ya dari persepsi ini. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Nah, kita langsung aja nih. Menurut teman-teman ya, menurut Ibu Kileng, menurut Sung Widodo, bagaimana nih dengan kalimat ini? Menurut saya, Setuju? Sosyung, Mm-mm, menurut saya ini kalimat wah, bagus sekali ya. mm-mm, Bagus sekali kalau kita renungkan, lalu kita coba eh, menengok apa yang pernah terjadi yang berkaitan dengan diri kita ya. mm, Jadi eh, termasuk saya mungkin juga kadang-kadang kayak begitu ya. Jadi seringkali menunjuknya ke orang lain gitu. mm-mm. Mungkin itu ya. Iya. Kalau kita bilang ya di satu sisi ya
kita kadang-kadang mungkin nggak percaya diri sehingga ngambil keputusan berdasarkan orang lain. Itu dia. Ya, Nah, jadi tetapi kalau udah kayak gitu kan sebenarnya yang salah kita juga karena kita nggak percaya diri ya. betul. Betul, sejujurnya itu yang fenomena yang sering kita temui ya, Mm-mm. dalam kehidupan ini, di dalam bersosialisasi, berteman dan lain-lain ya, bahkan famili, keluarga ya, Mm. kita seringkali juga kita suka menyerahkan apa namanya ini kepada orang lain ya, begitu saja. Tapi nanti begitu ada kesalahan aja, aduh, kenapa kamu begitu gitu ya. Nah, ya sama juga umpamanya mau pergi, yang paling gampang bawa mobil. Ini kamu yang bawa deh. Nah, jangan kamu, enggak lah, udah kamu aja yang bawa dah, kamu yang bawa. Ah, dia yang bawa. Tapi begitu nanti ada kesalahan aja, dia kita salah-salahin. Padahal kalau kita ini ya kenapa tadi nggak kita yang bawa gitu ya? Kenapa nggak kita sendiri? Kenapa kita maunya dia gitu? Nah sekarang kalau udah salah begini, dia disalah-salahin terus. Nah itu kan seperti itu. Jadi apa namanya tidak baik tentunya ya. Jadi untuk eh, persahabatan, untuk persaudaraan semua juga menjadi tidak baik akhirnya karena kita menyalah-nyalahkan. Demikian. Yang lain gimana? Ada mau memberikan pendapat? Saya mau tambah Sesiung. Ya silakan. Ini kaitannya dengan judul tadi ya. Kita Hmm. kalau ngambil keputusan atau arah, kan kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita Yes. sendiri. Hmm. Jadi kita harus hati-hati, berpikir sejernih mungkin, ya tidak didasari emosional untuk melakukan apapun juga ya, supaya eh, artinya apa yang kita mau lakukan betul-betul kita anggap itu milik kita. Jadi itu yang akan kita terima apapun juga hasilnya. Ya. Apakah kita mau dengerin dari A, B, C, kita mau dengerin si A, atau mau dengerin si C, apapun juga, itu adalah keputusan yang kita buat. Jadi harusnya memang kita yang bertanggung jawab. Ya. Ya, Kita harus ikut memikul tanggung jawab atau kita yang bertanggung jawab sepenuhnya kan hmm. pada keputusan yang sudah kita ambil ya. Nah Seperti sebaliknya itu. Sesium, Mm-mm. sebaliknya kita juga harus berhati-hati pada saat orang lain mau ngambil keputusan. Jangan karena pengaruh kita yang kebanyakan itu, karena belum tentu apa yang kita pikir baik hasilnya akan baik. Mm. Jadi kadang-kadang kita juga jangan terlalu kepo gitu ya. Mm. Jadi orang itu juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia putuskan. Jadi kita jangan, ya harus berlatih untuk tidak apa ya namanya, mendorong dia ngambil keputusan atas dasar kita juga gitu. Jadi kalau Mm. kita mau mengemukakan pendapat, ya netral-netral aja gitu kali ya. Iya, iya. Jadi ketika orang menyarankan sesuatu kepada kita, ya, kita harus mencernanya baik-baik ya. Jadi kalau sudah kita terima, artinya kesalahan ataupun apa hal yang baik terjadi atau tidak baik terjadi semuanya itu adalah sudah menjadi tanggung jawab kita ya karena kita yang mengambil keputusan Hmm. kan dia hanya memberi saran sebetulnya ya jadi yang memutuskan kan tetap kita kan tidak dibawa paksaan jadi kenapa nanti kalau salahnya kita balik nyalahin dia gitu kan. Mestinya nggak demikian kan ya seperti itu jadi tanggung jawab itu ada pada diri kita. Ya, baik. Kalau yang lain belum ada ini, belum panas, belum anget nih ya. Saya buka lagi slide yang lain. Nah ini, ya tadi ya. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jangan berharap kepada orang lain. Ya. Jangan berharap orang lain bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Ini persepsi saya begitu nih kata-kata ini ya. Ini kata-kata ini juga saya ambil dari itu ya. Banyak tersebar di internet nih. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jangan berharap kepada orang lain. Jadi kalau kita berharap pada orang lain, terlalu menaruh harapan pada orang lain, akhirnya ya kita akan menemukan banyak kekecewaan tentunya, ya seperti itu. Jadi
sebagai di dalam kehidupan ini kita harus selalu siap introspeksi dan siap dikoreksi. Nah, ya, ini juga orang-orang yang penuh tanggung jawab loh ya. Kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kita harus siap introspeksi, melihat kembali, mereview kembali apa-apa yang sudah kita lakukan, ya apa-apa yang sudah kita ucapkan, ya seperti itu. Dan kita juga harus belajar melihat setiap permasalahan dari sudut yang berbeda. Nah, ya ini salah satu apa namanya bentuk tanggung jawab kita juga, ya. Jadi kita harus mampu melihat setiap permasalahan dari sudut yang berbeda. Jadi tidak mudah menyalah-nyalahkan jadinya. Demikian. Nah, sampai di sini lagi, teman-teman gimana? Ayo, ada Kan yang mau sharing? banyak loh kita ya, Wileng ya, Ibu Nah, Wileng banyak ya kita tuh merasa, aduh, apa, kayaknya kalau saya sama dia, saya akan berbahagia banget deh gitu. Nah, ya kan, waduh, kalau saya bisa join sama dia, wah majulah gitu ya. Nah, itu selalu kan begitu ya. Jadi orang lain selalu kita berharap dari orang lain bisa membawa, mengkatrol, mengerek kita naik ke atas, memberikan kita kebahagiaan. Ya selalu berharap demikian. Ya Saya boleh-boleh boleh, aja sih Wileng ya. iya. ya, Eh, saya Cici boleh. Inge. Iya, Cici Inge. Hmm, Ya, Silakan. ya, hmm. kalau menurut saya, kalau kita ada em, masalah atau ya masalah atau apa ya, yang kita diberi saran oleh orang gitu untuk masalah itu, kita harus bikin poin-poin aja. Jadi poin positifnya apa sih gitu. Nah, itu kita bikin. Nah, dari situ poin positifnya sudah kita eh, tetapkan, lalu poin negatifnya apa ya? Nah, itu dari situ kita bisa pilih yang mana yang kita mau jalankan gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Ya, Nah, melihat poin-poin positif ya. iya. Jadi pasti kan saran orang kan ada poin-poin positifnya kan ya. Tapi juga Mm-mm. mungkin ada yang negatif buat kita. Belum tentu positif semua buat kita Iya, gitu. Nah, pasti jadi dong ya. Ada dua sisi ya. iya, betul ada dua sisi. Jadi kita Hmm. setelah itu kita ambil yang positifnya yang mana, yang negatifnya yang mana gitu. Begitu kalau Hmm. menurut saya. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, itu demikian dari Sece Inge ya. Jadi kita harus selalu juga berusaha untuk positive thinking ya. Terus kemudian kita juga berusaha untuk mencari yang eh, positif-positifnya ya, poin-poin positifnya. Itulah jadi berusaha itu bisa melihat berbagai permasalahan dari sudut-sudut berbagai sudut kan, baru bisa kita menemukan yang positif-positifnya. Jadi kira-kira demikian ya. Jadi yang lain, Sesiung Seci, Bapak Ibu. Sesiung Widodo tadi mau ngomong, Sesiung. Ya Bu, nambahin aja. Kalau menurut saya yang menyambung yang pertama tadi yang Ibu sampaikan ya. Kalau menurut saya itu seperti yang judulnya Sesong Hokla ini adalah masa depanmu tanggung jawabmu gitu ya. Kalau menurut saya juga tanggung jawab ini korelasinya adalah eh, apa maksudnya pilihan itu menurut saya korelasinya adalah dengan konsekuensi yang mungkin dalam bahasa saya ya tanggung jawab itu. Artinya semua pilihan yang kita ambil itu membawa konsekuensi tanggung jawab gitu loh. Baik mau ke kiri mau ke kanan itu semua itu ada konsekuensinya. Tinggal kita mau eh, masalahnya yang sering terjadi dan saya juga masih sering mengalami itu adalah kalau konsekuensinya itu baik atau positif buat kita, itu kita happy gitu menjalaninya. Cuman masalahnya adalah ketika konsekuensinya itu sebaliknya, itu kita seperti menolak gitu kan, seperti nggak terima gitu. Padahal itu ya pilihan kita sendiri gitu kan. Lalu kalau yang terkait sama tadi yang soal apa ya, eh, Seceinge tadi ya sampaikan, menurut saya ya betul sih kalau itu pula yang saya masih masih sering lakukan juga. Saya belajar untuk selalu ambil positifnya gitu loh dengan segala apa ya dengan segala konsekuensi tadi gitu kan. Jadi kalau misalnya contohnya apa ya, oh di kantor misalnya kok kayaknya
atasan kita kok ngasih kerjaan terus sama kita ya, sementara yang lain kok kayaknya enggak gitu kan. Itu kita kadang kala menjalaninya ya setengah apa ya, setengah dumel, setengah jealous, setengah apa gitu ya. Tapi ya balik lagi kita ngambil positifnya, ya mungkin atasan kita lebih percaya sama kita, atau kita bisa belajar dari tugas-tugas yang baru dikasih sama atasan kita gitu. Tapi memang apa ya, buat saya diucapkannya sih mudah gitu ya. Cuman memang dijalaninya tidak semudah ketika diucapkan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Sri Widodo. Ya, jadi ya itu dia konsekuensinya apa dengan kedudukan Sri Widodo di situ ya. Ya konsekuensinya begitu ya. Jadi ketika kita sudah apa memutuskan ya, memilih, tentunya tidak selalu semuanya akan mulus, tidak selalu smooth, tidak selalu sukses gitu kan. Selalu ada konsekuensinya kan. Nah, itu kita harus belajar menerima konsekuensi yang ada dong tentunya ya. Karena itu juga adalah bagian dari tanggung jawab kita. Begitu ya, Sisyong Widodo ya. Ya, Sosio, kalau menurut saya begitu ya. Iya, betul, betul, betul. Ya, yang lain? Bu Ber, mungkin Bu Ber. Iya Bu, saya sama Bu, idem. Ya, apa yang disampaikan tadi Susilo Widodo, Ibu, ya semua. Ada pengalaman yang mirip ya? Ya, saya rasa memang agak sulit sih, agak sulit untuk apa namanya, misalnya ada suatu kekecewaan itu kadang muncul lagi. Sebenarnya udah apa ya, udah berusaha gitu, udah mau move on gitu ya, lu melupakan, tapi ntar muncul lagi gitu, Siung nggak suka, mungkin perlu belajar. Iya. Iya, belajar. Ya, Tadi memang ada belajar kata-kata terus ya. dewasa tuh Susyung. Hmm? Itu salah satu yang, oh iya, ukuran kedewasaan kita adalah itu ya, Hmm. tidak Ya. menyalahkan orang lain, mengambil itu sebagai bentuk tanggung jawab, pembelajaran, itu ya Susyung ya. Ya itu. Jadi apa? Kalau Ya itu kita bolak-balik. masih menyalahkan orang lain, berarti kita belum dewasa. Kalau kita tidak mengambil hikmah dari apa gitu, itu berarti kita juga belum dewasa. Kayaknya kira-kira gitu ya, Syung. Ya, saya setuju itu. Jadi sesiung yang lain di sini ada Pak Sugiarto, ada Pak Adi, bisa ikut berpartisipasi. Dokter Sugi. Ini dokter ya, Dokter Sugi ya, Sugiarto Sugi ya. Oh, oke. Selamat malam Dokter Sugi, salam kenal nih. Ya, selamat malam, Sesi Hoklai. Selamat malam. Ya, bagaimana Dokter Sugi nih? Ada saya belum punya pendapat, cuman saya sepakat sih dengan apa namanya statement di awal bahwa kita harus bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan seperti itu, karena itu merupakan salah satu ciri khas orang dewasa ya, tidak menyalahkan orang lain. Dan itu juga sangat berperan ya, maksudnya cara berpikir itu sangat berperan dalam dunia kerja, apalagi kalau kita bekerja di dalam kantor dengan banyak orang kan. Keputusan kita, keputusan orang lain walaupun itu salah atau apa ya, kita jangan blaming others, karena kita harus berpikir bahwa itu ya karena kita itu proses pembelajaran lah, seperti itu, proses pembelajaran diri. Kita salah ya itu kita akui gitu. Tapi kalau saya intinya saya sepakat sih dengan statement awal, dan juga pengalaman sesium yang lain juga, saya rasa juga dari yang tadi disampaikan juga sepakat semua ya, nggak ada yang tidak sepakat begitu sisi lain. Ya, itu mungkin dari saya. Iya, terima kasih ya, Dr. Sugi ya. Jadi tadi ya jangan blaming others, jangan menyalahkan orang lain ya. Ya karena memang kan di dalam kehidupan ini kita hidup bersosialisasi, kita harus selalu menjaga hubungan ya. Nah itu juga
menjaga hubungan kita dengan kita punya apa namanya sejawat dan lain-lain itu juga adalah tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab bukan cuma tanggung jawab orang itu yang harus selalu apa namanya ini kepada kita ya, tapi kita terhadap orang lain juga, sikap-sikap kita kepada orang lain itu semua juga adalah sebuah ini dari apa gambaran dari orang yang bertanggung jawab ya, orang yang bertanggung jawab. Oke, baik kita lanjut lagi ke slide berikutnya dulu nih ya. Nah ini, jadi ketahuilah bahwa tanggung jawab berhubungan dengan kewajiban, bukan hak ya. Jadi kita bukannya meminta orang lain yang bertanggung jawab, tapi itu kewajiban kita ya bertanggung jawab. Jika seseorang merasa ragu saat ingin memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Anda, mungkin karena selama ini Anda kurang peduli dalam memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Anda. Nah, jadi kalau di dalam bekerja atau apa gitu ya, ketika kalau tadi si Sung Widodo kan atasannya memberikan apa namanya tugas-tugasnya ini itu ya, ya karena apa namanya atasan ini merasa bahwa Sisung Widodo adalah orang yang bertanggung jawab ketika diberikan pekerjaan, diberikan tugas akan diselesaikan dengan baik. Nah, jadi beliau memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Sisung Widodo. Nah, itu kan dengan bisa menerima tanggung jawab yang lebih besar, nantinya Sisung Widodo bisa mendapat promosi, ya promosi berarti bisa naik jabatan, naik gaji lagi kan. Nah itu ya, jadi orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab, berdedikasi terhadap apa yang dilakukannya, tentunya dia akan menjadi semakin apa namanya ada peningkatan kualitas hidupnya ya dan semua-muanya tentunya ya. Dan itulah tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Nah, demikian ya sampai di sini yang setuju, yang nggak setuju atau ada yang mau apa memberikan pendapat atau sanggahan juga boleh nih. Ya, silakan supaya lebih seru. Ada? Bahasan Sosyong membuat Sosyong Widodo makin yakin. Oh iya dong. Ya, jadi waktu dapat diserahkan tanggung jawab begini begitu, wah. Jadi Susilo Widodo bisa memperlihatkan kualitasnya. Nah, itu ya dengan apa namanya? Mengambil tanggung jawab tersebut. Bukannya menyalahkan, aduh bos ini gimana nih, saya udah kerjaan banyak dikasih ini lagi, itu lagi. Nah, kalau Susilo Widodo nyap-nyap begitu, nanti Susilo Widodo melakukan dengan hati mendua, separuh-separuh gitu, Bu. Nanti pekerjaannya malah jadi nggak lancar. Betul ya Susilo Widodo ya? Nah, kelihatan Susilo Widodo itu orang yang bertanggung jawab. Jadi beliau itu diserahkan tanggung jawab ini, tanggung jawab itu langsung dikerjakan. Saya udah melihat itu ya, sebagian daripada apa hasil kerja-kerjanya Susilo Widodo kan gitu. Ya, siap selalu mencari bahan-bahan untuk di apa presentasikan dan lain-lain lah ya. Jadi makanya orang senang memberikan tugas kepada Susilo Widodo gitu loh. Seperti itu. Gimana Susilo Widodo? Ya, Sosyong gimana? Ya, ya seperti itu kan, betul kan ya? Iya, Sosyong. Kita Dalam jangan happy aja. tuh, iya, di semuanya di apa dibawa dengan sukacita, happy aja ya. Dan itulah jadi apa namanya? Kualitasnya jadi berbeda ya. Bagaimana Ibu Weleng ada ini lagi? Belum Sosyong, boleh lanjut? Kita lanjut lagi ini ya ke Ya. slide berikutnya. Nah, ini itu. Nah, ini saya cari-cari ada 4 ciri-ciri orang yang bertanggung jawab nih. Yang 4 yang saya dapat aja nih ya. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Tentu teman-teman nanti bisa tambahin juga ya. Pekerja keras, tidak lari dari masalah, mampu mengandalkan diri sendiri, dan optimis. Nah ini pekerja keras ya. Artinya pekerja keras orang-orang yang bertanggung jawab itu siap untuk bekerja keras. Kalau di perusahaan-perusahaan kayak Dokter Sugi umpamanya ya, Dokter Sugi ini dokter di mana nih? Di RSCK bukan? Yang minggu lalu istrinya yang join Sosyong
Mereka tadinya dari Bandung, Oh ya? lalu gara-gara tsunami ke Aceh. Sesyung kayaknya harusnya pernah ketemu deh, Syung. Oh, gara-gara tsunami ke Aceh. Heeh, jadi relawan di sana, terus kemudian jadi menetap di Aceh sampai punya anak berapa? 4 ya. Oh, Tapi menetap sekarang di udah Aceh. kembali ke Jakarta. Oke. Mereka tuh sangat ini sekali, Sesyung, jiwa sosialnya. Jadi Dokter Sugi nikah dengan orang Aceh Terus dong? yang akhirnya tinggal di Aceh. Nikah dengan orang Aceh juga ya? Kenapa? Nikah dengan orang Aceh, Dokter Sugi? Enggak, jadi istrinya dari Bandung juga. Oh, begitu. Jadi dari Sama-sama Bandung dokter. mereka ke Jadi relawan Aceh di Aceh. gitu. Wah, luar biasa ya. Itulah jodoh. Nah, itu jadi pekerja keras juga nih, ya kan? Jadi ya kayak Syung Widodo juga pekerja keras, Asien nih ya, Wun Agustinanya pekerja keras nih sampai malam gini masih kerja juga dia kan. Ya, Iya, tidak lari Sesyung dari mencari masalah. sesuap nasi. Ya, ya menghadapi permasalahan tidak pernah lari dari masalah kan. Selalu dihadapin ya si Asien ya. Iya dong, Sesyung. Iya. Jadi seperti Mancing saya supaya sharing ya, Sesyung. tahu aja nih. Ya, Saya sharing dong. sharing dah, Sesyung. Ya, Gimana tuh? melihat 4 ciri-ciri bertanggung jawab, saya memang salah satunya pekerja keras. Ya, ini juga didapat dari didikannya Setia Wileng kayaknya nih. Ya, Yang bisa mendidik aja. saya supaya jadi pekerja keras ya. Ya, jadi Ya, itu salah menjadi satu. orang yang lebih tangguh ya. Ya, kalau saya lihat dari sharingnya Sesyung Hoklai sih, saya melihat segala hal, segala sesuatu hal itu dalam kehidupan saya memang saya berusaha untuk melihat dari segi positif, Sesyung. Hmm, Ya, tidak menyalahkan orang, tapi saya merasa eh, apa yang saya dapat dari orang itu bukannya jelek gitu loh. Walaupun itu menyusahkan saya, tapi yang saya dapat adalah manisnya. Terkadang saya selalu berpikir begitu. Dan saya ya mudah-mudahan sampai saat ini nggak pernah menyalahkan orang untuk hidup saya ya yang susah atau gimana, nggak pernah menyalahkan. Nah, saya terkadang berpikir karena mungkin saya Buddhis kayaknya ya, jadi saya berpikir apakah ini karena karma saya gitu loh. Jadi kok yang saya dapat gini-gini aja gitu, nggak ada yang lebih. Nah, tapi saya sudut positifnya saya itu ya, yaitu saya melihat apa yang saya dapat pada akhirnya kok yang manis gitu loh. Jadi nggak pernah saya sesalkan selama ini hidup saya gitu sih. Sementara ini gitu dulu ya, Cio. oke, ya. Jadi apa dapat yang manis katanya ya. Jadi sebetulnya ya kalau kita bisa merasakan manisnya kehidupan ya, itu luar biasa loh ya. Jadi bisa merasakan manisnya kehidupan. Nih apa namanya? Itu namanya mampu mengandalkan diri sendiri dan optimis ya, optimis. Itu juga termasuk optimis. Jadi si Asien ini eh, udah memiliki ciri-ciri orang yang bertanggung jawab nih ya. Ya, jadi siapa lagi nih? Ada yang merasa punya ciri-ciri yang orang yang bertanggung jawab? Atau bahkan atau ada nggak yang merasa, oh saya nggak punya ciri-ciri orang bertanggung jawab nih? Ada nggak nih? Hah? Kayaknya nggak ada kali ya. Semuanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab nih. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Syung, Iya. apakah bekerja keras, tidak lari dari masalah, mampu mengandalkan diri sendiri, optimis, itu kadang-kadang ada orang yang sudah demikian, tapi ada orang yang sebenarnya, eh, maksudnya ada orang yang karakternya memang sudah demikian gitu. Tetapi Hmm. ada juga orang yang mungkin perlu untuk berpikir dan membentuk dirinya. Jadi Hmm. maunya lari dari masalah, tetapi akhirnya belajar untuk menghadapi.
ya Hmm. maunya ngandelin orang lain, Hmm. ya. Tapi berlatih untuk mengandalkan diri sendiri. Seringkali pesimis, lalu mencoba untuk sesudah mempelajari, oh ya kita harus jadi orang yang optimis, lalu membentuk diri demikian gitu. Nah, kalau kita ngelihat bahwa pada akhirnya ini yang akan meningkatkan apa ya, kualitas dari setiap orang ya. Karena kalau lari dari masalah misalnya, bahwa itu tidak akan memberikan ketenangan. Tapi menghadapi masalah sampai ada titik akhir atau titik temunya, lalu kan bisa lepas dari masalah itu. Hmm. Demikian juga kalau ngandelin diri orang lain. Jadi selalu istilahnya nggak melihat kepada kemampuan diri sendiri. Pengennya ngandelin orang terus, ngandelin orang terus. Mau kemana-mana ngandelin orang. Mau makan ngandelin orang. Mau ini ngandelin orang. Mau itu ngandelin orang misalnya ya. Dan akhirnya orang ini kayak nggak punya kepribadian gitu. Tetapi kalau kita belajar untuk mengandalkan diri sendiri, kita juga akan memperoleh sesuatu yang lebih nyaman, percaya diri, ya punya kemampuan diri, gitu. Jadi istilahnya alangkah enaknya kalau kita tidak perlu mengandalkan orang lain. Daripada kita mengandalkan orang lain, artinya kita bergantung sama orang lain. Nah, orang lain itu kalau moodnya lagi bagus, kalau keadaannya lagi bagus, gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti ini memang patut untuk kita latih, kita tingkatkan, ya kita jadikan hidup kita seperti ini supaya kita menjadi uh, strong gitu, menjadi orang yang kuat. Iya. Jadi kalau seperti tadi Bu William bilang ya, kalau kita ini memang bisa mempraktekkan ini ya, seperti yang ciri-ciri orang bertanggung jawab yang ada di slide ini ya. Jadi kita bukan cuma strong aja, tetapi kita bisa menjadi inspirator ya. Paling nggak umpamanya buat anak-anak kita, buat orang yang di sekitar kita, ya memberikan contoh-contoh kepada bawahan kita, umpamanya gitu ya, bahwa kita itu adalah orang yang tidak mudah mengeluh, ya bekerja keras. Kalau ada permasalahan diselesaikan dengan tuntas semampunya ya. Jadi tidak lari dari permasalahan, penuh tanggung jawab kan itu ya. Bekerja keras, tidak mudah meninggalkan pekerjaannya begitu saja, ya, mampu mengandalkan diri sendiri. Jadi artinya ketika orang-orang di sekelilingnya juga sedang sibuk dan lain-lain, dia tidak merengek-rengek untuk minta bantuan. Ya kan ada juga tuh kalau di kantor-kantor kan dia, aduh dia merasa kayaknya semua orang kok nggak mau membantu dia sih. Kayaknya dia lagi begitu hektik banget, lagi begitu bertumpuk-tumpuk pekerjaannya. Kok nggak ada sih yang mau bantu saya? Mukanya jadi masem, sikapnya jadi menjadi apa? Mudah tersinggung, sensi dan lain-lain gitu ya. Nah ini kan akhirnya membuat dirinya malah nanti bisa dijauhi dan bisa apa namanya juga banyak orang-orang yang tidak menyukainya tentunya ya, dan di sebuah perusahaan kalau ada orang yang kayak begini ini bisa dikatakan sebagai apa, toxic employee ya. Toxic employee, jadi orang yang juga jadi pesimis gitu kan. Aduh, saya bertumpuk kerjaannya mana bisa habis, datang lagi kerjaan, aduh nih bosnya nggak bisa ngelihat apa gua udah setengah mati begini begitu, teman nggak ada yang mau bantuin. Nah jadi yang terjadi adalah keluhan-keluhan yang berkepanjangan, dan ini tentunya sangat tidak kita apa eh, tidak kita harapkan ya untuk menjadi orang yang demikian ya. Jadi betul-betul orang yang apa ya,
istilahnya seperti apa, loser gitu ya, yang kalah gitu ya. Jadi pecundang katanya. Ya, jadi kita kan mau jadi yang apa? Pekerja keras, nggak lari dari masalah, mampu mengenalkan diri sendiri, optimis, jadi winner gitu. Jadi seorang pemenang, jadi seorang survival ya. Jadi yang mampu keluar dari berbagai permasalahan tanpa menyalah-nyalahkan orang. Kalau orang tidak membantu, orang tidak membeli uluran tangan, dia bisa mampu bangkit sendiri. Nah, inilah apa orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang bertanggung jawab seperti ini, dia akan mendapatkan tempat yang lebih baik nantinya, ya, yang lebih istimewa nantinya. Kelihatan tuh di dalam karirnya setiap orang ya, yang semakin meningkat tentunya itu karena dia orang-orang yang penuh tanggung jawab ya. Jadi bisa diberikan tanggung jawab yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi. Jadi akhirnya dia sendiri yang akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan dan hal-hal lain lagi ya. Jadi seperti itu yang saya pahami nih. Jadi meskipun saya juga bukan seorang yang pekerja keras, tapi saya sih ya nggak pernah lari dari masalah ya. Dan saya juga tidak suka merengek-rengek untuk apa namanya ini berusaha, masih berusaha untuk mengandalkan diri sendiri, berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab lah, ya berusaha. Dan dalam berusaha tentunya ya belum belum apa namanya belum sempurna ya. Nah, masih berusaha walaupun umur dan 66 tahun ini ya. Tetapi memang di dalam kehidupan yang seperti ini ya masih terus belajar, masih terus mencoba untuk menjadi yang lebih bertanggung jawab lagi tentunya seperti itu. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab adalah menjadi narasumber di apa di mindfulness ini ya. Ini juga tanggung jawab juga gitu ya, Ibu Huleng ya. Iya. Benar ya. Oke, ya yang lainnya gimana? Tiongkok lain, mungkin saya malah mau bertanya ini. Nah, boleh dong. Iya. Eh, jadi saya ingin tanya gini, soal tanggung jawab tadi ya gitu ya. Kita anggap aja saya punya teman gitu ya. Saya anggap teman saya ini tuh kurang lah atau belum bisa bertanggung jawab dengan baik gitu ya. Eh, Bagaimana caranya kita kasih tahu dia supaya dia bisa belajar tanggung jawab dengan baik gitu. Sama halnya ketika saya nggak tahu kalau saya kan ngelihat dia kan ngerasa belum tanggung jawab gitu, tapi dia sendiri mungkin ngerasanya dia udah tanggung jawab gitu kan. Sama halnya ketika saya ngelihat ada orang nih yang perlu bantuan gitu kan, karena saya ngeliat mungkin dia kesusahan gitu, tapi ternyata dia sendiri itu nggak ngerasa kesusahan gitu kan. Gimana tuh cara kasih taunya yang tepat gitu? Nah, begitu ya. Kalau gitu ini kita next slide nih. Nah, ini 6 langkah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, ini menjawab pertanyaan Si Widodo nih ya. Ini langkah-langkahnya nih. Jadi kita harus memberitahu dia agar supaya dia menghentikan kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain, meningkatkan skillnya dan sehingga dia dapat dipercaya, tepat waktu, dapat bekerja sama, waspada dan tidak tamak. Ini 6 langkah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab ya, yang saya dapatkan ini. Jadi kenapa kita mesti menghentikan kebiasaan mencari kesalahan? Karena kalau mencari-cari kesalahan orang lain terus, dia kapan bisa meningkatkan skillnya? Ya, kapan dia bisa belajar untuk menjadi lebih tough, lebih tangguh? Ya, karena dia hanya terus merengek mencari kesalahan orang atau merengek minta bantuan orang. Ya, jadi kalau dia meningkatkan skill, kalau dia memiliki skill yang lebih piawai, yang lebih baik, tentunya dia akan nantinya bisa menjadi lebih pede dan dia bisa menjadi orang yang bisa diberikan kepercayaan ya, dapat dipercaya karena punya skill, tidak suka menyalahkan orang lain. Kan begitu, Sung Widodo. Jadi
terus kemudian tepat waktu di dalam apa berjanji, di dalam apa namanya melakukan sesuatu ya yang ada tenggang waktunya, dia tetap berusaha untuk tepat waktu. Demikian dapat bekerja sama dengan baik, ya kooperatif dengan teman-teman sejawat dan lain-lain, yaitu waspada dan tidak tamak. Ini 6 langkah, tapi tentunya masih ada langkah-langkah lain lagi. Sesungguh Widodo ini diantaranya aja nih. Demikian, apakah ini bisa menjawab apa pertanyaan Sesungguh Widodo? Eh, sedikit ini sih sudah menjawab ya Sesung. Cuman saya kadang ya kita udah kasih tahu, kita menurut saya ya kita udah membimbing dia sedemikian rupa. Cuman ya itu balik lagi gitu Sung. Gimana ya cara ngembaliin dia itu ke track lagi atau apa? Kadang-kala itu saya sampai ngerasa hopeless gitu Sung. Di satu sisi gitu ngelihatnya, tapi dia sendiri juga kayaknya ya memang mungkin hidup dia jalan hidup yang dia pilih begitu gitu kan, kita juga nggak tahu ya namanya orang gitu sih. Enggak, Sesungguh Widodo tadi dia punya ininya apa ya permasalahan dia tadi apa ya tadi? Sesungguh Widodo, orangnya seperti apa tadi? Ya itu kurang bertanggung jawab gitu sih maksudnya. Kurang bertanggung jawab ya. Hmm. Kurang bertanggung jawab itu artinya kalau dikasih pekerjaan nggak tuntas gitu ya, nggak Iya, beres-beres, nggak tepat waktu gitu tuh kan? soal tepat waktu tadi misalnya janjinya hari ini ternyata masih besok lagi gitu kan, Iya, iya. hal kayak gitulah sih. Iya. Ya ini memang kalau kita kepengen dia berubah, pendapat saya ini ya, pendapat saya. Mungkin nanti yang lain Bapak Ibu semua bisa memberikan pendapat juga nih buat Sesungguh Widodo nih ya. Pendapat saya memang tidak mudah untuk merubah mindset orang. Dia kan punya mindset dia sendiri tuh. Jadi mungkin mungkin itu kan baru mungkin ya, mungkin orangnya ya kenapa dia nggak tepat waktu, mungkin dia sibuk atau mungkin dia banyak urusan atau karena dia menerima banyak apa job lagi dari luar dari mana, kita juga nggak pernah tahu nih ya. Jadi memang untuk memberikan obat yang tepat itu kita harus tahu betul-betul penyakitnya, bukan hanya gambaran secara umum tetapi lebih mendalam lagi dia seperti apa sih orangnya gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan hidupnya seperti apa sih, apakah dia kebiasaan begadang malam sehingga pagi-pagi ya orang mesti udah bangun udah kerja, dia masih baru tidur baru cuci muka. Nanti waktu ke kantor semua pekerjaan juga dia nggak fokus karena kurang tidur dan lain-lain. Itu bisa dari sana juga. Jadi mungkin Sesungguh Widodo kalau mau dia ini kan mesti memahami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi seperti apa orang ini karakternya, seperti apa kebiasaan hidupnya, seperti apa. Begitu dari saya ya Sesungguh Widodo. Oke Sosyong kanan ya. Kalau Nah dari yang lain, saya, Sesungguh Widodo, hmm, Ya kalau Bu. dari saya ya, kalau lihat dari Sesungguh Widodo ini kan Sesungguh Widodo menghadapi bawahan ya. Iya boleh dibilang begitu Bu. Iya. Kalau menurut saya satu kita pakai eh, apa ya istilahnya pakai otak jangan pakai perasaan. hmm, pakai logika ya. Ya, jadi menurut saya bukan karena kita marah atau benci, tapi kita perlu tegas. Hmm, Saya panggil dia bahwa dia tuh cukup paham bahwa kamu harus selesai ini besok. Kamu punya masalah apa, kamu bicara. Kalau masalahnya bisa kita terima, ya kita boleh geser, tapi kalau enggak, ya kita tegesin gitu. Kalau enggak berarti evaluasi saya kepada kamu jelek. Ya, terus kalau perlu ada SP loh gitu. Nah, ini sebenarnya juga membantu orang ini gitu, lebih membantu saklek ya. mengarahkan dia Hmm, hmm, hmm. gitu. Jadi jangan karena kita pikir, oh kita harus penuh cinta kasih, ya. Jadi kita nggak boleh tegas, salah. Tegas itu bukan berarti kita nggak punya cinta kasih, Iya, gitu. betul, Selama betul. ketegasan kita itu bukan didasarkan oleh emosi, Kebencian. Hmm, ya. hmm, hmm.
itu menurut saya bukan karma buruk sih. Hmm. Ya, kalau sampai, jadi kita juga dipacu nih. Kita mau punya karyawan bagus. Kalau karyawan ini jelek, ya udah kita check out, kita cari lagi yang bagus gitu. Nah, ini kan tadi tuh, alam akan merespon. Kalau kita memang pengen punya karyawan bagus, itu udah masuk di dalam bawah sadar kita akan dapatkan karyawan yang bagus. Jadi perlu shock terapi juga jadinya ya, si Willing ya. Dia bukannya shock terapi sih, tapi memang itu yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan ya. Ya, jadi ketegasan ya. Kalau kamu tidak bisa Dan akhirnya mengikuti, kualitas kita sebagai pimpinan juga bertambah dan kualitas orang yang di bawah kita juga akan bertambah gitu. Kalau mereka nggak disiplin, nggak bertanggung jawab, artinya kita kalau membuat itu menjadi pembiaran gitu. Jadi sampai umur berapa, sampai tua pun dia akan begitu. Dan kita sebagai atasan itu juga merasa bertanggung jawab lo tidak mendidik dia dengan baik. ya, ya, ya. Saya Itu sering kali kalau, bilang sama anak buah saya ya, hmm, kan saya di bagian audit, saya kepengen semua pekerjaan ini yang kita lakukan itu ada edit value-nya buat mereka. Jadi bukan pekerjaan yang penting, tapi edit value-nya mereka. Nilai tambah sesudah selesai satu perusahaan ini, gitu kan. Kamu merasa kamu menjadi lebih apa gitu. Lebih mengetahui tentang pajaknya kah, lebih mengetahui tentang bisnis ini kah, lebih punya skill di dalam meminta data, punya skill dalam melakukan analisa, ya kan? Terus kepribadian kamu menjadi lebih lebih percaya diri. Itu yang saya selalu tekankan. Nggak percuma kalau demi pekerjaan gitu, tapi demi diri kamu sendiri kamu punya nilai tambah. Jadi kalau udah berlarut-larut ada orang yang entah dari sononya nggak bisa berubah, ya saya suruh keluar gitu. Karena di satu sisi, saya yang dipercaya oleh perusahaan juga nggak mau membuang sia-sia dana dari perusahaan untuk orang yang tidak sungguh-sungguh mau bekerja. Kemudian saya juga nggak mau bahwa suasana di divisi saya itu jadi jelek gitu kan. Ya, di samping saya juga merasa saya bertanggung jawab loh sama orang tuanya anak-anak ini supaya anak ini tumbuh dan berkembang. ya, Jadi dasarnya bukan karena saya marah, nggak suka atau benci. ya. Kita menuntut komitmen dari mereka ya. Ya, Komitmen sebagai orang yang sudah mendapatkan posisi di Personal lah, situ, Sesong. dia harus menunjukkan kemampuannya, menunjukkan dedikasinya, ya. Kalau dia nggak bisa menunjukkan, ya atasan harus lebih tegas ya. Jadi ya kalau nggak kan saya kita pernah yang dengar tuh. merasa bersalah ya. Bersalah Hmm, terhadap bos yang udah bayar gajinya. Bersalah bahwa lingkungan kerja itu tidak 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 nyaman karena ada orang-orang yang seperti ini gitu kan. Dan juga merasa bersalah bahwa gila ya ini anak ikut gue udah sekian lama masih on juga gitu kan. Masih datang mau telat lah atau kerjaan nggak kelar-kelar atau nggak maju-maju lah analisanya gitu loh. iya. Itu bentuk dari kita sebagai pemimpin, bentuk pertanggungjawaban kita gitu. Karena di tempat kita kan orang itu adalah aset, jadi saya memperlakukan mereka sebagai aset. Ya. Aset yang harus dijaga, aset yang juga harus terus dipoles, diperbaiki asetnya ya. Ya tentunya ya kalau kita
perlu training, kita training, perlu pendekatan, kita pendekatan, perlu gathering, kita gathering, perlu outing, kita outing. Itu juga kan menunjang ya. Ya, tanggung jawab saya juga untuk membuat itu ada, bukan cuma suruh kerja doang gitu kan. Tapi ya kalau udah dengan segala macam cara dia juga nggak masuk ke dalam circle kita, ya sorry to say gitu loh. Biasanya saya bilang, oke, kamu 2 bulan ini saya bayar gaji, kamu boleh nggak masuk, boleh cari kerjaan lain. Itu yang di istilah di ketentaran yang kalau bisa dibina dibina, nggak bisa dibina lagi dibinasakan katanya ya. Oh, Ya, ya tapi memang maksudnya benar juga nggak loh Susung itu Widodo tuh. itu Mm, saya nggak bilang bahwa itu sadis ya, iya, tapi itu adalah ya mungkin dari situ orang itu jadi belajar gitu loh. iya. Mm. Dan kalau saya nggak salah, dulu saya pernah baca di mana ya, di buku The Sun Tzu of War atau apa itu ya, bahwa tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanyalah jenderal yang tidak mampu mendidik prajuritnya katanya. Demikian. Jadi hati-hati ini. Jadi memang jenderal-jenderal ini harus mendidik prajurit-prajuritnya supaya lebih tangguh, lebih disiplin, lebih apalagi namanya punya skill kemampuan yang lebih baik ya. Ya, Ya tentunya dengan dari berbagai yang cara kayak tentunya. begitu pun untuk yang kayak gitu kan artinya si jenderal banyak yang juga dia korbanin kan kalau yang nggak bisa Hmm, ikut. hmm, hmm. Iya, betul betul betul. Wah, ini masukannya ini sekali nih. Sisung Widodo ini udah boleh diterapin nih. Jadi Ya, besok cari makasih. cari ini dulu. Jadi outing dulu, ajak dia dulu keluar makan. Ya, terus kemudian cari tahu dia punya permasalahan apa. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang dari sana dulu mungkin dibenain barangkali ya. Jadi Kadang-kadang kita tahu. permasalahannya nggak bisa kita benain juga sih, Syung. Karena Ya, udah bawaan dari lingkungannya, keluarganya, ya, dibesarkan dalam keadaan kayak begitu ya. ya. Ya, tapi kalau kita tahu lebih paham, mungkin kita bisa memberikan apa saran-saran, bisa memberikan masukan-masukan, Kita bisa bimbingan memberi, yang tapi lebih yang bersangkutan bisa nggak terima. Maksudnya nggak nangkep, bisa ya juga. konsekuensi. Itu Ya dia kita kan udah konsekuensinya kalau ketemu istilahnya yang kayak tentu begitu. tentu kan kita udah coba pendekatan, Hmm, ngomong ya lewat hmm, atasannya lagi gitu kan. Tapi ya kalau atasannya sampai bilang udah di ngomongin tapi masih begitu juga gitu juga, ya, ya saya bilang ya udah kalau gitu kasih aja waktu lah. Kaki kalau udah busuk udah nggak bisa dioperasi, nggak bisa diobatin lagi, diamputasi lah. Ya, ya kira-kira demikian ya. Ada lagi yang lain yang mau memberi masukan ini, memberi pendapat. Ada si Inge, si Lili, Yung, ya, ada saya mau menambahkan sedikit ya si Lili ya, silakan. untuk apa menjadi orang yang bertanggung jawab itu eh, saya tambahin sedikit itu berhenti membuat alasan untuk diri sendiri. Jadi misalnya kita memang salah ya kita berani akui kesalahan kita gitu kan. Iya. Jangan Mm-mm. maksudnya apa berbelit-belit gitu kan. Hmm. Cari-cari alasan gitu. Kalau memang kita Hmm. salah ya udah kita akui bertanggung jawab gitu. Nggak jangan menjadi pengecut gitu ya. Hmm. Terus juga berhenti mengeluh gitu. Hmm. Mm-mm. Itu aja sih yang mau ditambahin. Ya, terima kasih ya, Kan Andia si Lili ya. Ya, itu dia. Ya, Memang berhenti mengeluh gitu ya. Kita butuh action ya, butuh satu apa namanya tindakan-tindakan yang lebih efektif tentunya, bukan hanya mengeluh saja ya. Jadi kalau ketemu masalah, mencari apa eh, poin-poin permasalahannya yang seperti apa, lalu mencari cara untuk mengatasinya. Ya itulah dia bagian dari tanggung jawab kita semua. Ya, oke. Ada lagi Sisiung Widodo?
Sudah Susyung, karena Ibu masukannya Ya, sangat berarti. moga-moga Iya. ada yang bisa diambil. Pasti Bu, banyak. Banyak ya, Syung ya. Ya, Ada. sip. Oke ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ini ya. Baik, yang lain ada lagi? Tadi ada Syung Yang Adi Wijaya masuk ya, terus udah nggak ada lagi ya, keluar ya. Si Cehuicen gimana nih, si Cehuicen nih? Nggak ada suaranya. Nggak ada, Sium. Eh, Nah ini si Cehuicen juga orang yang penuh tanggung jawab nih, bertanggung jawab sebagai apa? eh, Relawan pemerhati sekian lama ya juga. Nah, ini kan banyak memberikan bimbingan-bimbingan kepada yang muda-muda gitu kan. Pengalamannya kan banyak nih si Cehuicen nih. Pengalaman. Ya, kita harus tanggung jawab dah. Susyung Hoklai kan tahu. Saya kan diamat. Iya. Kan dia. Ya, itu harus tanggung jawab, benar. Nggak bisa elak itu. Nggak bisa ngelak ya. Ya, jadi walaupun ada berbagai kesulitan, berbagai kendala, terus dilakukan, terus dijalanin ya, sampai menemukan solusi-solusinya begitu ya, Cehuicen ya. Soalnya kita hadapin kan relawan tuh semua. Nah, relawan nih ya. Ini yang lebih sulit nih daripada ngadepin karyawan ya. Iya. 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 Iya, kalau relawan bisa lebih ngeyel dari karyawan. Soalnya kan nggak ada gajinya dia kalau relawan ya. Dia kalau nggak mau kita kan nggak bohong. Itu, aduh, udah habis akal dah ya kalau dia udah ngamuk mau gimana ya. Ya, di ngomong baik-baik, di ngomong tegas juga masih bisa. Oh, nggak bisa tegas, nggak bisa tegas, Yung. Oh, nggak bisa tegas ya? Nggak bisa. Kita tuh kita bilang master, ceramah master, ya itu bisa dah. Kalau nggak mungkin ya. Kalau udah Relawan. bisa menaklukkan relawan, itu levelnya udah naik tinggi tuh tingkatnya. Ya. Setengah dewa ya, Bu ya? Iya. Ya, kalau bisa menaklukkan relawan berarti udah bisa menaklukkan diri sendiri juga. Oh iya, iya. Pasti Harus itu. menaklukkan diri sendiri dulu, baru bisa menaklukkan relawan. Iya. Iya. Pasti udah bisa menaklukkan diri sendiri itu. Pasti deh. Ya, jadi ya begitulah Berarti serba relawan serbi. kekuatannya sangat luar biasa kayaknya. Aduh, relawan ya. Lanjut, Ya. Syung. Oke, jadi ya kalau nggak ada yang kasih itu lagi, ya memang ini slide-nya sampai di sini selesai ya. Ya, jadi mungkin Syekh Wileng boleh memberikan apa rangkumannya barangkali, terus apa ininya rangkuman kesimpulannya malam ini gimana Syekh Wileng? Ya, makasih Sesyong Hoklai. Ya, jadi teman-teman judul ini seperti yang Sesyong bilang ya, Wen Sesyu, kita belajar. Ya, lalu lewat judul ini kita melakukan perenungan. Dari kita merenungkan, keluarlah apa yang selama ini udah kita jalani gitu loh. Apakah, oh iya, ada momen-momen di mana kita belum bertanggung jawab terhadap diri kita gitu. Padahal sesungguhnya kita mau nggak mau bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi apakah kehidupan kita itu berupa spiritual kita, berupa keuangan kita, berupa relationship kita dengan hubungan kita dengan orang lain,
ya macam-macam lah dari segala segi ya. Itu sebenarnya semua menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau kita merasa, oh secara kesehatan kita kurang sehat, ya kita harus bertanggung jawab terhadap Iya. diri kita gitu. Jadi ini lebih apa ya? Dengan kita melakukan perenungan ini, kita lebih mampu menjaga diri kita. Dengan kita tahu bahwa saya ini bertanggung jawab nih atas kesehatan saya, atas keuangan saya, atas ya penampilan saya gitu, atas ya apa yang keluar dari mulut saya, itu membuat kita itu lebih waspada lagi untuk memperlakukan diri kita. Yang sering kali saya sering ingat ya bahwa ingat dan ingatkan bahwa diri kita itu yang paling penting dari semuanya. Karena diri kita ini terlahir oleh karma kita dan nanti kita akan terlahir lagi juga oleh karma yang kita buat gitu. Jadi apakah kesehatan kita ini bagus atau enggak, itu semua kita yang tentukan, kita yang tentukan gitu. Apakah kita bahagia atau tidak, apakah kita nyaman atau tidak, ya. Jadi segala sesuatu itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi ini sangat terkait juga dengan yang Sesyong Haflay waktu itu bawakan, bagaimana kita merancang masa depan kita. Jadi ke depannya kita tuh mau kayak gimana ya, gitu loh. Nah, itu semua kaitannya dengan tanggung jawab kita. Itu aja sih Sesyong Haflay dan teman-teman semua. Ya, nah ini luar biasa ya. Memang apa makanya itu sebetulnya ini luas sekali ya. Jadi tanggung jawab kita terhadap kesehatan, ekonomi ya, jadi spiritual gitu ya, Kita nggak keluarga, bisa nyalain orang apa ya? lain karena Ya, kesehatan kita jelek karena orang lain. Kita nggak bisa salahin karena apa? Misalnya kalau keuangan kita bagus itu karena orang lain, bukan. Itu karena kita juga ya, gitu loh. betul, Jadi betul, betul. segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk itu harus kita yang ambil kendali yang tadi Sosyong Iya, Haflay bilang mm-mm. gitu. Ya, Apalagi kita udah dewasa gitu. mm. Dan tadi kan Sosyong Haflay bilang kita menjadi contoh buat yang lebih muda dari kita, yang lebih anak-anak gitu kan. Mm. Artinya kita juga harus berlaku hati-hati terhadap anak-anak yang lebih muda dari kita ataupun Ya, cucu-cucu kita gitu loh. ya, itu tanggung jawab kita juga Jangan jadinya ya. jangan kita juga mengambil alih tanggung jawab mereka gitu. Jadi dari kecil pun kita harusnya mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Iya. Tentu perlu proses bertahap ya. Mm. Itu. Tapi seringkali kita sebagai orang yang tua kan lupa ya. Selalu ngambil alih tanggung jawab dari cucu-cucu kita misalnya. Nah ini tadi saya teringat, oh ya Sesyung bilang dari satu sisi kita bertanggung jawab sebagai orang dewasa. Buat orang yang nggak dewasa, belum dewasa gimana? Ya tentu mereka perlu proses untuk menjadi dewasa. Kalau kita terus-menerus ambil alih, nanti sampai dia udah tua, dia nggak dewasa-dewasa. Jadi diberikan tanggung jawab, dia harus belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya. Dia harus merancang masa depannya sendiri juga gitu kan ya. Iya, Jadi ya ya, itu betul. mungkin perlu arahan, tapi bukan kita yang tentuin gitu kan. Pilihan di tangannya. Mm-mm. Karena good or bad, who knows. Jadi baik atau buruk, kita nggak ada yang tahu. Iya. Jadi kita jangan bilang, kamu pasti harus jadi dokter nih, jadi dokter itu bagus gitu. Kita juga nggak tahu. Iya. Ya, kamu harus jadi kaya raya. Kita juga nggak tahu sesudah dia jadi kaya raya, dia happy atau enggak gitu. Ya, yang paling penting adalah dia happy. Kamu harus jadi kamu ya. Kamu harus jadi kamu ya. Be yourself katanya. Be yourself ya.
Jadi sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai apa yang nanti dia pilih, itu yang dia dapatkan nantinya ya. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya, dari saya sudah selesai, dari Ya. Ulin tadi sudah merangkumannya. Saya pikir terima kasih semuanya sudah join bersama, kita belajar bersama, yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan. Ya, semoga kita semuanya sehat-sehat selalu. Mari kita rancang masa depan kita, tanggung jawab kita semuanya. Ya, masing-masing. Oke, Kanan, terima Kantan kasih. Susyong Loklai, Kantan Malam. Susyong Herma, Ibu. teman-teman semua. Kanan Ibu.